Semangat pagi teman-teman, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan baik, begitu juga dengan keluarga teman-teman. Mari kita lanjutkan narasi. Paulo Freire, tahun 1921 sampai tahun 1997, adalah seorang filsuf, pendidik, dan aktivis sosial asal Brasil yang dikenal luas karena gagasannya dalam bidang pendidikan kritis dan transformasi sosial. Pemikirannya terutama dituangkan dalam karya terkenal, Pedagogy of the Oppressed, pendidikan kaum tertindas, yang menjadi landasan teori pendidikan kritis di seluruh dunia. Pemikiran utama Paulo Freire. Pendidikan sebagai praktik kebebasan. Freire memandang pendidikan bukan sekadar transfer pengetahuan dari guru ke murid, tetapi sebagai proses dialogis yang memungkinkan siswa dan guru belajar bersama. Ia menentang apa yang disebutnya sebagai pendidikan gaya bank, di mana siswa dianggap sebagai wadah kosong yang hanya diisi oleh pengetahuan dari guru. Dialog dan kesadaran kritis. Freire menekankan pentingnya dialog dalam pendidikan. Melalui dialog, siswa diajak untuk berpikir kritis dan memahami realitas sosial mereka. Kesadaran kritis (critical consciousness) memungkinkan individu menyadari struktur penindasan dan mencari cara untuk mengubahnya. Penindasan dan emansipasi dalam konteks sosial. Freire melihat bahwa pendidikan sering digunakan sebagai alat untuk mempertahankan struktur kekuasaan yang menindas. Namun, ia percaya bahwa pendidikan yang benar dapat membebaskan individu dari penindasan dengan memberikan mereka pemahaman tentang dunia dan kemampuan untuk mengubahnya. Partisipasi aktif. Freire menekankan bahwa peserta didik harus menjadi subjek aktif dalam proses pembelajaran, bukan objek pasif. Mereka diajak untuk mengeksplorasi pengalaman hidup mereka sendiri dan menemukan relevansi pembelajaran dalam konteks tersebut. Pedagogi kaum tertindas. Buku Pedagogy of the Oppressed menyajikan gagasan bahwa pendidikan harus menjadi alat perjuangan untuk kaum yang termarginalkan. Dengan cara ini, pendidikan menjadi bagian dari proses transformasi sosial yang lebih besar. Pengaruh dan relevansi. Pemikiran Paulo Freire telah memengaruhi berbagai bidang, termasuk pendidikan, sosiologi, dan gerakan sosial. Gagasannya digunakan dalam pendidikan untuk kaum miskin dan termarginalkan, terutama di Amerika Latin dan Afrika. Pengembangan pendidikan non-formal, seperti literasi dewasa. Gerakan sosial dan politik yang berupaya melawan ketidakadilan struktural. Contoh implementasi. Program literasi dewasa di Brasil. Freire mengembangkan metode pembelajaran membaca dan menulis untuk kaum miskin, di mana mereka belajar melalui kata-kata yang relevan dengan kehidupan mereka. Pendidikan kritis di sekolah. Pendekatan ini mendorong siswa untuk menganalisis isu-isu sosial, seperti ketidaksetaraan ekonomi dan diskriminasi, sebagai bagian dari kurikulum. Paulo Freire dianggap sebagai tokoh sentral dalam pendidikan kritis yang relevan hingga saat ini, terutama dalam upaya mengatasi ketidakadilan sosial melalui transformasi pendidikan. 1. Mengatasi ketimpangan sosial dalam pendidikan. Di Indonesia, masih terdapat kesenjangan besar antara akses pendidikan di daerah perkotaan dan pedesaan, serta antara kelompok ekonomi atas dan bawah. Pendekatan Paulo Freire dapat diterapkan untuk pemberdayaan daerah tertinggal, menggunakan metode dialogis untuk melibatkan masyarakat dalam pendidikan berbasis pengalaman hidup mereka. Meningkatkan kesadaran kritis siswa, membantu siswa memahami ketimpangan sosial yang mereka alami dan memotivasi mereka untuk mencari solusi. Contoh, program literasi berbasis masyarakat di daerah terpencil dapat menggunakan pendekatan Freire untuk meningkatkan partisipasi aktif peserta didik. 2. Pendidikan sebagai alat emansipasi. Indonesia menghadapi tantangan berupa ketidaksetaraan gender, hak-hak minoritas, dan ketimpangan ekonomi. Pendekatan Freire yang menekankan pendidikan sebagai praktik kebebasan relevan untuk memberdayakan perempuan, menggunakan pendidikan kritis untuk meningkatkan kesadaran perempuan tentang hak-hak mereka. Melawan diskriminasi, mendidik kelompok termarginalkan agar mereka memahami struktur penindasan yang mengekang mereka. Contoh, pelatihan untuk kelompok perempuan di pedesaan mengenai pengelolaan keuangan, hak-hak legal, atau partisipasi politik. 3. Pendidikan non-formal dan literasi fungsional. Dengan tingkat literasi yang masih menjadi tantangan di beberapa wilayah Indonesia, pendekatan Freire dapat diterapkan dalam pendidikan non-formal. Mengajarkan literasi melalui tema-tema yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, seperti pertanian, kesehatan, dan ekonomi. Melibatkan masyarakat dalam merancang program literasi sehingga mereka merasa memiliki dan termotivasi. Contoh, program seperti Kampung Literasi, yang menghubungkan pendidikan literasi dengan kebutuhan lokal, seperti pengelolaan sumber daya alam. 4.
Mengembangkan pendidikan multikultural. Indonesia yang kaya akan keberagaman budaya memerlukan pendekatan pendidikan yang dialogis untuk menghormati perbedaan dan memperkuat persatuan. Pendekatan Freire dapat mendorong siswa dari berbagai latar belakang untuk berdialog dan memahami perspektif yang berbeda. Membantu mengatasi konflik horizontal dengan mendidik masyarakat tentang pentingnya keberagaman. Contoh, program pendidikan di daerah konflik, seperti Papua atau Ambon, yang menekankan dialog antar budaya. 5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kebijakan pendidikan. Freire menekankan bahwa pendidikan bukan hanya urusan pemerintah, tetapi tanggung jawab bersama. Di Indonesia, pendekatan ini dapat diterapkan melalui keterlibatan komunitas dalam pendidikan, mengajak masyarakat untuk berkontribusi dalam pengembangan kurikulum berbasis kebutuhan lokal. Pemberdayaan guru dilatih untuk menjadi fasilitator dialog, bukan hanya pemberi materi. Contoh, pelibatan masyarakat adat dalam menentukan materi pelajaran yang relevan dengan tradisi dan budaya mereka. 6. Menciptakan generasi kritis. Sistem pendidikan di Indonesia sering dianggap terlalu fokus pada hafalan. Pemikiran Freire relevan untuk mendorong siswa menjadi individu yang berpikir kritis, kreatif, dan mampu memecahkan masalah. Menghubungkan pembelajaran dengan isu-isu sosial seperti lingkungan, korupsi, dan hak asasi manusia. Contoh, penerapan kurikulum yang mengintegrasikan diskusi tentang isu-isu seperti krisis lingkungan dan ketimpangan ekonomi. Pemikiran Paulo Freire memiliki relevansi yang kuat untuk konteks Indonesia, terutama dalam kaitannya dengan pendidikan, pemberdayaan masyarakat, dan upaya mengatasi ketimpangan sosial. Berikut adalah beberapa relevansi utama. 1. Mengatasi ketimpangan sosial dalam pendidikan. Di Indonesia, masih terdapat kesenjangan besar antara akses pendidikan di daerah perkotaan dan pedesaan, serta antara kelompok ekonomi atas dan bawah. Pendekatan Paulo Freire dapat diterapkan untuk pemberdayaan daerah tertinggal, menggunakan metode dialogis untuk melibatkan masyarakat dalam pendidikan berbasis pengalaman hidup mereka. Meningkatkan kesadaran kritis siswa, membantu siswa memahami ketimpangan sosial yang mereka alami dan memotivasi mereka untuk mencari solusi. Contoh, program literasi berbasis masyarakat di daerah terpencil dapat menggunakan pendekatan Freire untuk meningkatkan partisipasi aktif peserta didik. 2. Pendidikan sebagai alat emansipasi. Indonesia menghadapi tantangan berupa ketidaksetaraan gender, hak-hak minoritas, dan ketimpangan ekonomi. Pendekatan Freire yang menekankan pendidikan sebagai praktik kebebasan relevan untuk memberdayakan perempuan, menggunakan pendidikan kritis untuk meningkatkan kesadaran perempuan tentang hak-hak mereka. Melawan diskriminasi, mendidik kelompok termarginalkan agar mereka memahami struktur penindasan yang mengekang mereka. Contoh, pelatihan untuk kelompok perempuan di pedesaan mengenai pengelolaan keuangan, hak-hak legal, atau partisipasi politik. 3. Pendidikan non-formal dan literasi fungsional. Dengan tingkat literasi yang masih menjadi tantangan di beberapa wilayah Indonesia, pendekatan Freire dapat diterapkan dalam pendidikan non-formal. Mengajarkan literasi melalui tema-tema yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, seperti pertanian, kesehatan, dan ekonomi. Melibatkan masyarakat dalam merancang program literasi sehingga mereka merasa memiliki dan termotivasi. Contoh, program seperti Kampung Literasi, yang menghubungkan pendidikan literasi dengan kebutuhan lokal, seperti pengelolaan sumber daya alam. 4. Mengembangkan pendidikan multikultural. Indonesia yang kaya akan keberagaman budaya memerlukan pendekatan pendidikan yang dialogis untuk menghormati perbedaan dan memperkuat persatuan. Pendekatan Freire dapat mendorong siswa dari berbagai latar belakang untuk berdialog dan memahami perspektif yang berbeda. Membantu mengatasi konflik horizontal dengan mendidik masyarakat tentang pentingnya keberagaman. Contoh, program pendidikan di daerah konflik, seperti Papua atau Ambon, yang menekankan dialog antar budaya. 5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kebijakan pendidikan. Freire menekankan bahwa pendidikan bukan hanya urusan pemerintah, tetapi tanggung jawab bersama. Di Indonesia, pendekatan ini dapat diterapkan melalui keterlibatan komunitas dalam pendidikan, mengajak masyarakat untuk berkontribusi dalam pengembangan kurikulum berbasis kebutuhan lokal. Pemberdayaan guru dilatih untuk menjadi fasilitator dialog, bukan hanya pemberi materi. Contoh, pelibatan masyarakat adat dalam menentukan materi pelajaran yang relevan dengan tradisi dan budaya mereka. 6. Menciptakan generasi kritis. Sistem pendidikan di Indonesia sering dianggap terlalu fokus pada hafalan.
Pemikiran Freire relevan untuk mendorong siswa menjadi individu yang berpikir kritis, kreatif, dan mampu memecahkan masalah. Menghubungkan pembelajaran dengan isu-isu sosial seperti lingkungan, korupsi, dan hak asasi manusia. Contoh, penerapan kurikulum yang mengintegrasikan diskusi tentang isu-isu seperti krisis lingkungan dan ketimpangan ekonomi. Beberapa contoh konkret penerapan pemikiran Paulo Freire di Indonesia. 1. Program literasi fungsional di pedesaan. Apa yang dilakukan? Mengadakan kelas literasi untuk masyarakat pedesaan yang berfokus pada topik yang relevan dengan kehidupan mereka, seperti pertanian berkelanjutan, manajemen keuangan, dan kesehatan. Metode, peserta didik diajak berdiskusi tentang masalah yang mereka hadapi sehari-hari. Menggunakan kata-kata kunci dari pengalaman mereka, seperti sawah, air, atau pupuk, untuk mengajarkan membaca dan menulis. Hasil, peserta belajar membaca dan menulis sekaligus memahami cara meningkatkan kualitas hidup mereka melalui wawasan baru. Contoh, program ini dapat diterapkan di Nusa Tenggara Timur (NTT), di mana literasi masih rendah dan isu seperti pengelolaan air bersih sangat relevan. 2. Pendidikan kritis di sekolah. Apa yang dilakukan? Mengintegrasikan isu-isu sosial ke dalam pelajaran sekolah untuk membantu siswa berpikir kritis dan memahami realitas sosial mereka. Metode, guru memfasilitasi diskusi tentang topik seperti korupsi, ketimpangan ekonomi, atau dampak perubahan iklim. Siswa diajak untuk menemukan solusi sederhana yang bisa diterapkan di komunitas mereka. Hasil, siswa menjadi lebih sadar akan lingkungan sosial mereka dan terdorong untuk berkontribusi pada perubahan. Contoh, di sekolah menengah, siswa diajak membuat proyek komunitas untuk mengurangi sampah plastik di lingkungan mereka. 3. Pemberdayaan perempuan melalui pendidikan. Apa yang dilakukan? Memberikan pelatihan kepada perempuan di pedesaan untuk memahami hak-hak mereka, mengelola keuangan, dan berpartisipasi dalam keputusan komunitas. Metode, diskusi interaktif tentang topik seperti kesetaraan gender, peran perempuan dalam keluarga, dan peluang usaha kecil. Studi kasus dari pengalaman peserta didik untuk memecahkan masalah. Hasil, perempuan menjadi lebih percaya diri dalam mengambil keputusan dan berkontribusi pada ekonomi keluarga. Contoh, pelatihan seperti ini dapat dilakukan di Jawa Barat dengan fokus pada perempuan petani untuk mengelola koperasi desa. 4. Program pendidikan non-formal untuk anak putus sekolah. Apa yang dilakukan? Menyediakan pendidikan alternatif bagi anak-anak yang tidak dapat melanjutkan sekolah formal. Metode, kelas berbasis pengalaman dengan materi seperti keterampilan kerja, kewirausahaan, atau seni budaya lokal. Menggunakan metode partisipatif, di mana anak-anak diajak untuk berbicara tentang aspirasi mereka dan merancang pembelajaran bersama. Hasil, anak-anak mendapatkan keterampilan yang relevan dan memiliki peluang lebih baik untuk bekerja atau melanjutkan pendidikan. Contoh, program ini dapat dilakukan di Papua, di mana banyak anak putus sekolah karena akses yang sulit dan kondisi ekonomi. 5. Dialog antar budaya di daerah konflik. Apa yang dilakukan? Mengadakan program pendidikan yang memfasilitasi dialog antar kelompok berbeda, seperti di daerah konflik horizontal. Metode, workshop yang mengajarkan pentingnya toleransi dan pemahaman lintas budaya. Kegiatan kolaboratif, seperti seni dan olahraga, untuk membangun hubungan antar kelompok. Hasil, mengurangi prasangka dan menciptakan komunitas yang lebih harmonis. Contoh, program seperti ini dapat diterapkan di Maluku atau Sulawesi Tengah, yang pernah mengalami konflik antar kelompok. 6. Pelatihan guru dengan metode dialogis. Apa yang dilakukan? Melatih guru untuk menjadi fasilitator pembelajaran yang interaktif dan dialogis. Metode, guru diajarkan untuk menggunakan pengalaman siswa sebagai bahan pembelajaran. Simulasi pengajaran yang melibatkan diskusi kelompok dan penyelesaian masalah. Hasil, guru dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih inklusif dan mendorong siswa berpikir kritis. Contoh, pelatihan ini dapat dilaksanakan di daerah 3T terdepan, terluar, tertinggal, di mana kualitas pengajaran masih memerlukan pengembangan. 7. Pemberdayaan komunitas dengan teknologi digital. Apa yang dilakukan? Mengajarkan penggunaan teknologi digital kepada komunitas termarginalkan untuk meningkatkan akses informasi dan peluang ekonomi. Metode, workshop tentang penggunaan aplikasi keuangan, pemasaran produk lokal secara daring, atau pembelajaran jarak jauh. Dialog tentang bagaimana teknologi dapat membantu memecahkan masalah komunitas.
Hasil, komunitas lebih terhubung dengan dunia luar dan memiliki keterampilan baru untuk mendukung kemandirian ekonomi. Contoh, program ini dapat dijalankan di daerah pedalaman Kalimantan untuk mempromosikan produk kerajinan tangan mereka secara daring. Pendekatan Paulo Freire sangat relevan untuk membantu Indonesia mengatasi tantangan-tantangan pendidikan dan sosial. Dengan menerapkan metode dialogis, pendidikan kritis, dan pemberdayaan masyarakat, Indonesia dapat menciptakan sistem pendidikan yang lebih inklusif, relevan, dan memberdayakan masyarakat untuk menghadapi tantangan abad ke-21.